Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anda Hairunisa dari kelas TI 22C3 ingin mempresentasikan tentang analisis kebutuhan sistem. Pengertian analisis. Analisa atau analisis ini menjadi tahap awal dalam siklus pengembangan atau mendefinisikan apa yang dibutuhkan oleh pengguna atau suatu organisasi. Nah, analisis ini sebuah awal atau kunci kesuksesan sebuah pengembangan sistem yang akan membantu merinci tujuan dan fungsi yang akan dibangun. Definisi analisis kebutuhan sistem dari disiplin ilmu dan praktik. Untuk apa? Pertama, untuk mengidentifikasi lalu menggali itu kayak apa aja sih yang dibutuhin untuk sistem yang baik untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, baru tuh setelah kita menggali dan mengidentifikasi apa aja yang dibutuhin dalam sebuah sistem yang baik, kita mendokumentasikan semua kebutuhan itu. Dan analisis kebutuhan sistem. Analisis sistem itu dilakukan tentunya oleh seorang analisis ya. Lalu analisis ini berkomunikasi dengan stakeholder, terus menerjemahkan kebutuhan ke dalam bentuk yang akan diimplementasikan. Nah, tadi kan sebelumnya kita sudah menggali apa aja kebutuhan sebuah sistem, itu kita terjemahkan untuk diimplementasikan. Terus kemudian analisis ini memastikan bahwa yang dihasilkan itu harus sesuai dengan ekspektasi. Sistemnya itu maksudnya sistem yang baik dan sesuai dengan tujuan bisnis organisasi tersebut. Langkah-langkah menganalisis. Pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data ini melibatkan teknik wawancara, observasi, studi dokumen untuk mendapatkan pemahaman tentang kebutuhan. Terus kedua, dokumentasi kebutuhan. Ini mendokumentasikan kebutuhan yang dimengerti oleh semua organisasi. Yang ketiga, verifikasi dan validasi kebutuhan. Memastikan bahwa kebutuhan yang terdokumentasi itu akurat, konsisten, dan dapat diukur. Konsep dasar. Konsep dasar analisis kebutuhan itu ada kebutuhan untuk fungsional dan harus ada kebutuhan juga untuk non fungsional. Yang fungsional itu berkaitan dengan fitur, fungsi, dan sistem dari sistem yang akan digunakan oleh sebuah organisasi. Nah, kalau yang fungsional itu menyertakan aspek seperti kinerjanya seperti apa sistemnya, keamanan sistemnya gimana, dan kehandalan sistem itu tersendiri. Langkah umum dalam analisa kebutuhan sistem. 1. Mendefinisikan proyek. Kedua, identifikasi stakeholder. Ketiga, pengumpulan informasi. Keempat, pemodelan bisnis. Yang kelima, identifikasi kebutuhan fungsional, identifikasi kebutuhan non fungsional, lalu verifikasi kebutuhan, dokumen kebutuhan seperti yang tadi saya bilang, apa aja yang dibutuhkan itu di dokumenin, terus pengolahan perubahan dokumen, terus validasi bersama stakeholder atau sebuah organisasi tersebut, terus pemantauan dan pemeliharaan sistem tersebut. Jadi setelah udah jadi sistemnya, dipantau dan tetap dipelihara sistem tersebut agar sistemnya tetap berjalan dengan lancar. Sekian, terima kasih. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.